Shalom semuanya, anak-anak Miss, anak kelas 5. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo kita buka buku kita bab 5, buku paket halaman 30. Bagi anak Miss yang sudah beribadah daring, sekarang kita mengikuti pelajaran agama. Bab 5, aku mau bertobat. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar bab 4 apa sayang? Yaitu mengapa harus bertobat. Nah, sekarang kita pastikan hati kita hari ini, aku mau bertobat. Nah, bagaimana cara kita mau bertobat? Nah, yang pertama adalah menyadari dan menyesali dosanya. Kemudian yang kedua, kita mau memohon pengampunan kepada Allah. Lalu yang ketiga, selalu dibaharui Allah setiap hari. Yang keempat, mau menaati kehendak Allah. Oke. Yang pertama, kita menyadari dan menyesali dosa kita. Ya, setiap hari kita berdosa, ya kan? Setiap jam, setiap menit, setiap detik kita berdosa. Tetapi kita harus datang setiap hari, setiap menit, setiap detik kita harus menyesali, menyadari dosa kita. Ya sayang, kita lihat dulu cerita si Zakheus dan Saulus. Zakheus itu adalah seorang yang kaya raya ya. Dia itu pemungut cukai, tapi dia itu seorang yang kasar. Pada saat dia mengambil pajak, menagih pajak, dia kasar ya kepada orang-orang. Banyak sekali yang sudah disakitinya ya. Dia sering membentak mungkin sama orang-orang ya, sehingga banyak yang tersakiti. Nah, suatu hari dia mendengar Yesus datang ke kotanya, kota Jericho ya. Kemudian dia berbondong-bondong bersama orang-orang di sana karena dia pengen sekali melihat Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah pernah mendengar Yesus itu, sehingga dia mau melihat, dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai dia memanjat pohon ya, karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus, dia memanjat pohon. Nah, setelah dia memanjat pohon, dia baru melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah Yesus datang dan bertamu ke rumahnya Zakheus. Pada waktu ketika Yesus sudah berjumpa dengan Zakheus, disitulah Zakheus bertobat. Lalu kita lihat ceritanya si Saulus. Saulus itu seorang yang jahat ya, tapi walaupun dia itu jahat, dia sebenarnya orang pintar ya. Dia itu pemuka agama, dia itu seorang ahli Farisi yang tidak bercacat ya. Dia semuanya memenuhi ajaran agamanya, tuntutan hukum Taurat agamanya ya. Tapi si Saulus itu seorang yang pembenci kepada orang Kristen. Dia tidak suka orang Kristen. Dia selalu mengejar bahkan membunuh orang Kristen. Tapi tahukah anak-anak Miss, suatu hari pada saat dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mendengar ada suara memanggil dia. Nah, pada saat itulah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam pendengarannya, dalam suara itu ada seseorang yang memanggil namanya, dan disitulah dia bertemu Tuhan, dan disitulah dia bertobat. Nah, kita pun sering seperti itu ya nak. Kita sering melakukan kesalahan ya. Anak-anak Miss yang selalu memarahi orang tuanya, yang selalu berbohong, yang selalu melawan gurunya, melawan orang tuanya ya, selalu membuat saudaranya marah ya nak. Yang pemarah, ada nggak di sini anak Miss yang suka marah? Yang pemarah itu adalah dosa, menyakiti orang lain. Mulai hari ini bertobat. Ada firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tertulis di 1 Korintus 15 ayat 33. Itu PR-mu ya. PR kita hari ini menghafal 1 Korintus 15 ayat 33 ya sayang. Nanti kamu videokan itu. Miss mau lihat mukanya sampai di mana dia bisa menghafal ya. Dan setelah kamu hafalkan itu, kamu lakukan di rumahmu ya sayang. Oke. Yang kedua, tadi Miss sudah kasih tahu, yang kedua mohon pengampunan Allah. Kalau kita sudah tahu kita berdosa, kita sudah menyadari, kita sudah menyesalinya, dan kita harus memohon pengampunan Allah. Ya nak, kalau kita sudah menyakiti hati orang lain dan kita sudah membuat mama kita sedih, kita harus memohon pengampunan Allah.
ya sayang, supaya setiap hari kita dibaharui ya, dan setiap hari dalam penyesalan kita, penyesalan dosa kita, kita semakin dibersihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Oke, yang ketiga, selalu dibaharui oleh Allah. Nah, itu tadi setiap hari dalam setiap hari kita berdosa, kita harus mau dibaharui terus. Kita harus berubah ya sayang. Kalau dari tadi pagi mungkin kamu sudah membuat mama marah. Nah, coba ditetapkan dulu dalam hatinya, bicara dulu dalam hatinya. Hari ini aku tidak mau lagi membuat mama aku marah. Aku mau berubah menjadi anak yang baik. Orang yang dibaharui Allah akan melawan keinginan dagingnya. Apa saja keinginan daging? Kita sudah pernah pelajari. Keinginan daging itu yang pertama, Miss mau kasih tahu dulu, pemarahnya itu. Karena ada anak Miss yang suka marah-marah ya, yang suka selalu melawan orang tuanya. Tidak boleh ya sayang. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan ya nak, nggak boleh. Dan kalau kamu mau dibaharui Allah, kamu harus bisa melawan keinginan daging. Sebab setiap saat Allah menolongnya ya. Pembaharuan tidak terjadi hanya satu kali. Sudah pernah kan Miss kasih tahu itu nak? Pembaharuan juga tidak bersifat instan ya. Pembaharuan merupakan proses yang harus terjadi seumur hidup agar semakin serupa dengan Allah ya. Memang di dunia ini banyak sekali ya teman-teman kita ya, atau mungkin di sekeliling kita yang membuat kita sedih, membuat kita kesal, membuat kita marah. Tapi ingat nah ya, ketika ada orang lain yang membuatmu marah, kamu harus bisa mengampuni dia. Kamu harus bisa ya berteman lagi dengan dia. Karena ketika kamu tidak mau mengampuni dia, maka Bapa di surga pun tidak akan mau mengampunimu. Nah, tapi kalau kita sudah melepaskan pengampunan, maka kita pun akan terima pengampunan dari Allah kita. Kita akan menjadi anak yang selalu dibaharui. Kita akan menjadi anak Tuhan Yesus ya sayang. Nah, yang keempat adalah menaati kehendak Allah. Anak-anak Miss tahu kehendak Allah, semua yang baik adalah kehendak Allah. Semua yang jahat adalah kehendak iblis. Ya. Nah, kamu pilih, kamu kehendak siapa yang kamu mau lakukan, nak, yang mau kamu taati. Kamu bisa mendengarkan nasihat orang tua dengan baik, lakukanlah itu. Ya. Kamu mendengarkan nasihat gurumu, lakukanlah itu. Tapi kalau ada temanmu yang mengajakmu berbohong, mengajakmu bermain, tidak mau mengikuti aturan orang tua, jangan ikuti dia. Ya, karena ada tadi yang Miss kasih tahu di 1 Korintus 15 ayat 33 tadi nak. Apa itu? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi harus berhati-hati mencari teman. Jangan asal teman. Kalau ada datang temannya langsung mau diajak keluar. Ini musimnya corona, pandemik ya. Kita harus berjaga-jaga, menjaga kesehatan, menjaga diri supaya tidak terkena penyakit corona. Jadi temannya pun harus dipilih-pilih sekarang. Teman yang membawa kita menuju ke pembaharuan yang baik, menjadikan kita menjadi anak yang berkarakter Kristus ya nah. Jadi ingat ya, lakukan ya, dan hafalkan PR-mu itu yang Miss kasih tahu tadi ya. Hafalkan dan videokan. Miss mau melihat wajah anak-anak Miss supaya Miss semakin mengenang melihat wajahnya di video ya, karena belum bisa masuk ke sekolah, tapi sebentar lagi kita akan tatap muka ya sayang. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.